terakhir yaitu kalau derajat atau pangkat yang ada di pembilangnya lebih kecil daripada derajat penyebutnya, maka limitnya dipastikan adalah nilainya 0. Nah, coba lihat soal ini. Ketentuan yang mana yang bisa kita pakai? Antara 1, 2, atau 3. Bisa kita pakai untuk kerjakan soal ini. Adik-adik buka lagi catatannya. Saya sudah Kabandar kasih 3 klausul tentang limit tarik. Ada yang bisa? Gak apa-apa kalau misalkan kalian belum tepat jawabnya, nggak apa-apa adik-adik. Yang penting kalian paham dulu konsep yang mana kira-kira ya dari ketiga itu yang bisa dipakai buat kerjakan soal ini. Ini pakai yang syarat ketiga, jadi jawabannya D. Alasannya pakai syarat yang ketiga apa nih? Halnya itu dia apa itu pangkat penyebutnya itu lebih besar dari pangkat pembilangnya gitu. Oh, oke. Jadi dilihat dari pangkatnya yang penyebutnya lebih besar. Emang penyebutnya punya pangkat berapa tuh? Paling besar? 4. X pangkat 4 ya. Pembilangnya X pangkat 3. Oke. Jadi pakai klausul yang ketiga. Ya. Kalau klausul yang ketiga berarti jawabannya yang D. 0. Ya. Ya. Tanpa perlu menghitung ya. Kita tanpa perlu menghitung, tinggal pakai aturannya aja. Jadi ini paling enak. Pak Bandar bilang ini limit tak hingga itu paling mudah dibanding yang akar atau pemfaktoran. Ya, kalau pemfaktoran kalau kita faktorkannya salah, maka nggak ketemu jawabannya. Lalu kalau misalkan kita akar, kita beresin sederhana akarnya salah, ya salah semua lagi gitu kan. Maka kemungkinan jawaban kita benarnya berarti kecil gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita limit tak hingga, kita cuma perlu ingat 3 klausul itu aja. Mana yang kira-kira cocok atau relevan dengan 3 klausul tersebut. Jelas ya adik-adik ya? Kak Bandar harap Kak Bandar kasih pengertian seperti itu supaya kalian bisa fokus untuk mengerjakan soal limit nanti. Kalau misalkan di PAS nanti ada soalnya tentang tak hingga, jangan lupa 3 klausul ini ya. Oke, ya Kak Bandar masih punya 2 soal lagi. Jadi betul tadi jawabannya karena dia pakai klausul yang ketiga, berarti jawabannya ya no. Ya. Nah, ya, coba lihat 2 contoh berikut ini. Adik-adik coba pilih kalian mau kerjakan yang atas atau yang bawah. Silakan. Nanti coba kasih jawabannya seperti apa. Untuk yang atas atau yang bawah. Ya. Kalau kasih waktu mungkin sekitar 10 menit atau 5 menit lah. Karena tinggal lihat konsepnya aja ya. Yang dari 3 klausul itu mana yang memenuhi.
Ya, lanjut ya. Buat yang baru join, coba lihat soal yang atas dan yang bawah. Adik-adik coba kerjakan soal limit tak hingga ini pakai ketentuan yang tiga kemarin yang Kak Bandar kasih ya. Oke, soal pengerjaan. Sampai 11 lewat 5, 10 lewat 5 mungkin. Ya, kita bahas. Buat yang baru join, coba kerjakan soal yang atas atau yang bawah. Kalian bisa pilih pakai konsep limit tak hingga yang Kak Bandar kasih kemarin. Ada tiga klausul kan? Ada tiga ketentuan untuk kerjakan limit tak hingga seperti ini ya. Dibuka lagi catatannya, kira-kira mana yang cocok dipakai? Yang satu, dua, atau tiga? Ya, sampai 10 lewat 5 ya, masih ada sekitar 3 menit lagi.
Oke, sudah 9:05. Ada yang sudah dapat jawabannya? Sempat. Kira-kira yang 1 dan 2 ini pakai konsep yang mana nih? Klausul yang mau belum? Ada yang dapat nggak? Klausul yang mana kira-kira? Yang pertama itu lihat pangkatnya, selalu patokannya itu pangkat penyebutnya atau pangkat pembilangnya. Pangkat pembilangnya yang atas pangkat 3, pangkat penyebutnya 4. Klausul mana yang menyatakan kalau misalkan pangkat penyebutnya itu lebih besar dari pembilangnya? Kira-kira klausul yang mana? Ketentuan yang mana dari limit hingga itu yang bisa kita pakai untuk kerjakan yang soal yang di atas. Oh, oke. Anta, bentar. Oke. Yang ketiga ya, tak, karena pangkatnya si penyebut itu lebih besar dari pangkat pembilangnya. Maka jawabannya sudah pasti 0. Nggak perlu menghitung kan? Kita cukup memilah-milah mana yang kita pakai dari 3 klausul yang kemarin kita bahas. Sekarang nomor 2. Thank you, tak. Betul jawabannya ya. Nomor 2 silakan. Yuk, yang nomor 2 siapa yang coba mau kasih jawaban? Tadi nomor 1 Anta sudah. Nomor 2 siapa? Silakan. Nomor 2. Siapa yang mau kasih jawabannya? Silakan adik-adik. Perhatikan pangkat penyebut dan pembilang. Patokannya selalu pangkat. Pangkat penyebutnya yang paling besar adalah pangkat 3. Pembilang ya, penyebutnya pangkat 2 paling besar. Nah, aturan mana yang menyatakan kalau pangkat pembilangnya lebih besar dan pangkat penyebutnya lebih kecil? Kalau tadi aturan ketiga itu pangkat penyebut lebih besar dari pembilang, kalau ini pangkat pembilangnya lebih besar dari penyebut. Nah, itu aturan yang mana? Silakan, siapa mau coba jawab? Jangan lupa catatan kemarin itu kabar dari titip buat di highlight ya, supaya kalian bisa belajar lagi. Kalau ketemu soal-soal seperti ini limit tak hingga, kalian nggak mungkin menghitung. Kalian cukup pakai aturan yang kemarin kabar kasih ada 3.
Kalau kalian menghitung yang namanya tak hingga, masukin ke X ya, namanya tak hingga, nggak jelas angkanya ya. Sulit buat kalian. Kalau kalian mau faktorin ini, nyelesain gitu ya, nggak akan selesai. Sehari juga nggak akan selesai. Maka dikasih ketentuannya untuk menyelesaikan limit tak hingga. Pakai aturan yang mana kira-kira di sini? Bentar Kak, lagi dikerjain. Nggak perlu lama-lama, tinggal lihat aturan yang kemarin 3 kapan itu. Patokannya selalu pangkatnya, tinggal lihat seperti apa. Kalian sulit kalau mengerjakan ini kayak tadi mau ngerjain apa yang mau kalian kerjakan dari sini. Kalian cukup lihat aturannya aja. Nggak perlu kalian faktorin, nggak perlu kalian rubah-rubah bentuknya, tinggal main di aturan kemarin aja. Apa yang mau kalian kerjakan di sini nggak ada. Kata ya, tadi kalau ada bilang bahwa kalau kalian masukin X sebagai tak hingga juga nggak akan ketemu. Cukup pakai aturan yang kemarin kalian kasih aja. Silakan. Coba. Jeb, jawabannya yang mana, Jeb? Yang pertanyaan yang bawah, yang nomor 2. Pakai aturan yang mana dia? Yang ke 1, kedua, ketiga nggak mungkin ya. Ketiga tadi itu menjawab yang atas. 1 atau kedua. Aturan yang pertama itu pangkat bagaimana? Aturan yang kedua seperti apa? Silakan. Ini mudah sekali nih kalau kalian pakai aturannya, nggak perlu kayak tadi nyari-nyari atau apapun. Tinggal cocokin aturannya mana yang cocok. Kalau pangkat pembilangnya lebih besar dibanding pangkat penyebutnya, kira-kira aturan yang keberapa? Bilang ini kan pangkat 3 tuh, penyebutnya pangkat 2. Kira-kira aturan yang mana yang bisa kita pakai? Yang pertama atau yang kedua? Yang ketiga udah nggak mungkin ya, karena harusnya penyebutnya lebih besar. Kira-kira aturan yang keberapa? Ke 1 kah atau yang kedua? Buat soal yang nomor 2 ya. Nomor 1 udah jelas, aturan yang ketiga kemarin. Silakan ada yang menjawab. Anda kasih waktu, silakan. Pakai sifat yang kedua, Kak. Yang keduanya yang kan ada 2 kan? Ya, yang plus. Yang koefisiennya positif kan? Pangkat terbesar. Jadi hasilnya ya? Kak.
positif tak hingga? Iya. Oh, siap. Kalau koefisiennya negatif berarti jawabannya yang mana? Buat aturan negatif. C. Yang C, negatif tak hingga ya. Gampang nggak sebetulnya? Oke. Ada pertanyaan buat yang limit tak hingga ini? Pertanyaan-pertanyaan gini sering keluar di UTBK adik-adik. Ini kalau kalian nggak puas saya nanti sulit buat kalian. Sayang, satu soal tuh nilainya kan 4 poin. Kalau kalian nanti masuk perguruan tinggi ya ujiannya, jadi harus kalian ingat konsep-konsep ini. Nggak perlu dirubah apa-apa, cukup ingat konsepnya aja. Yuk, lanjut ya. Kalau misalkan Kak Bandar punya soal yang seperti ini, agak lebih naik ya. Jadi tetap tentang tak hingga, tapi Kak Bandar punya soal begini. Oke. Nah, kalau kalian temui soal seperti ini, yang bentuknya tak hingga, tapi limitnya bentuknya akar, gitu ya. Nah, adik-adik, kalian perlu sederhanakan dulu akar. Oke, kalau tadi itu masih bentuk fungsi aljabar biasa, gitu ya. Tapi kalau ketemu yang akar begini ada aturannya juga untuk menyederhanakannya. Akar 2x min 1 dikurang akar 3x plus 5. Nah, yang perlu kalian lakukan untuk menjawab soal ini, yang pertama langkahnya begini. Ya. Jadi selesaikan dengan cara mengalihkan. Yang pertama kalikan dengan yang ini. Ini jangan lupa, ini punya yang sebelah kiri. Lalu kalikan dengan yang sebelah kanan. Jadi untuk menyelesaikan pertanyaan yang tadi di awal, yang Kak Bandar kasih, caranya seperti ini. Ya, ini masih tentang limit tak hingga, cuman ini levelnya sudah naik lagi dibanding yang tadi. Kak, pakai klausul yang ketiga tadi nggak? Belum bisa pakai klausul yang ketiga tadi. Ya, itu khusus buat yang fungsi aljabar. Kalau yang bentuk akar begini, kalian harus selesaikannya begini. Ya. Oke, silakan dicatat dulu. Nanti coba kalian kerjakan soal sebelumnya. Nanti Kak Bandar pindah slide-nya kayak yang sebelumnya. Pakai konsep ini. Ya. Silakan dicatat dulu adik-adik. Karena dia tadi minus, kalau tadi kan kita akar AX tambah FB dikurang akar PX tambah Q. Ini kan positif. Yang di kita tadi soalnya negatif. Gimana, Kak? Ya kalikan aja dengan yang sama. Akar AX plus B per akar AX plus B juga. Lalu tandanya ini kan negatif. Plus lawannya negatif. Jadi ini min lawannya positif juga. Akar PX tambah Q per akar PX tambah Q. Ya, jadi jangan bingung kalau visual kita negatif, walaupun konsepnya positif, tinggal kita rubah aja. Ya. Sampai sejauh ini aman? Oke Kak, Apa ya? Oke. lumayan, udah lumayan ngerti sih Kak. Oke. Kalau lumayan ngerti, Kak Bandar back ke soalnya. Coba kerjakan dulu soal itu. Oke. Ya Bandar kasih waktu sampai 10.25 ya. Nanti kalian boleh kirim jawabannya. Nanti coba Kak Bandar share screen. Silakan japri ke Kak Bandar jawabannya. Fotokan nanti Kak Bandar bantu share screen ya. Sampai 10.25 ya. Ada waktu sekitar 6 menit.
Oke, sudah lewat 2 menit. Ada yang bisa? Silakan kirimkan jawabannya kalau ada yang bisa. Pakai aturan yang tadi Kak Bandar kasih ya. Silakan adik-adik. Ada yang mau kasih jawabannya? Silakan. Monggo Kak Bandar tunggu. Ada yang mau kasih jawabannya? Silakan. Berarti kita coba beresin ya, Kak Bandar buka dulu dengan yang tadi konsepnya. Berarti limit X mendekati 0 dari akar 2X min 1 dikurang 3X plus 5 ya. Dikurang akar 3X plus 5. Nah, tadi kan penyelesaiannya kan kita kalikan dengan kayak tadi ya, akar 2X min 1, kalau ini min berarti di sini plus, akar 3X plus 5, lalu per akar 2X min 1 plus 3 akar 3X plus 5. Nah, sampai sini bingungnya di mana? Kan perkalian pecahan ini kan. Iya, Kak. Terus gimana kalau perkalian pecahan? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan dengan perkalian pecahan ini? Penyelesaiannya seperti apa? Gimana aturan? Gimana menyelesaikan ini? Akar dikurang akar dikali akar tambah akar per akar tambah akar. Badar kasih contoh simpelnya seperti ini. Misalkan gini. Misalkan Kak Bandar punya bilangan misalkan 6 dikali 2 per 3. Adik-adik bisa menyelesaikan begini gimana sih? Dan dikali 2 per 3. Kira-kira penyelesaiannya gimana? Ini kan sesimpel yang seperti yang di sebelah kiri itu. Kalau kalian ketemu pecahan begini, kira-kira seperti apa penyelesaian? Ini perkalian pecahan. Cuman pecahannya bentuknya akar. Gitu. Menyederhanakan, Kak.
Oke, selain menyederhanakan, gimana caranya? Apa yang disederhanakan? Pembilangnya, Kak. Oke, kalau Nehemia kerjakan 6 kali 2/3 seperti apa? Hmm, Gak usah dulu yang ke yang sebelah kirinya. Karena kalau konsep dasarnya kalian ngerjainnya nggak tepat, maka nggak ketemu nanti penyelesaian. ya, Kak. Bentar, Kak. Ini cukup penting buat yang IPA adik-adik, karena ini sering ketemu kalian konsep akar ini seperti ini, dan harus kalian bisa pakai beberapa trik. Kak Bandar bilang nggak bisa dengan monoton, dan nggak bisa dengan cara yang sama, kalian harus bisa ngulik gitu. Ya, jadi tidak semua soal itu pengerjaannya sama. Kita harus bisa ulik kira-kira caranya seperti apa yang tepat. Kalau cara pertama gagal, coba cara yang kedua. Tapi jangan lupa, ini konsep dasarnya adalah perkalian pecahan biasa. Walaupun bentuknya pecahannya dalam akar gitu. Nah, itu yang kalian harus matang di situ. Nah, benar cuma titip itu aja. Karena nanti UTBK atau kalian masuk jalur perguruan tinggi itu kalian pasti ketemu soal-soal itu. Percaya sama Kak Bandar. Ya. Kalau kalian pengen bisa, mumpung masih setahun lagi persiapannya, dari sekarang harus benar-benar belajar. Kalau kalian dengar Jerome Pauline sampai subuh, Kak Bandar dulu segila itu juga belajarnya untuk paham konsep ini. Ya, jadi ada harga yang harus dibayar untuk hasil yang maksimal. Jangan lihat sekarangnya, tapi lihat perjuangan di belakangnya itu seperti apa. Nah, apakah kalian sudah seperti itu pertanyaannya? Gitu. Terutama buat yang jurusan IPA ya. Kalau yang IPS, Kak Bandar nggak terlalu push. Karena mereka cukup tahu konsep limit aja udah. Kak Bandar nggak banyak nggak banyak berharap banyak gitu sama yang IPS. Tapi kalau buat yang IPA, Kak Bandar push di sini. Karena nanti masuk ke konsepnya Kak Sen, trigonometri limit lebih berat lagi. Ya, jadi Kak Bandar titip ini diselesaikan, di Selasa depan kita bahas. Adik-adik silakan lanjutkan ini. Selasa depan kita bahas, nanti satu konsep terakhir di Selasa Kak Bandar kasih tentang enggak ya. Oke. Karena di awal Juni kita sudah harus tanggal 8, sekitar tanggal 8 tuh kita sudah PAS ya. Yuk, kita absen yuk. Oke, Kak. Yuk, 3, 2, 1. Oke, adik-adik thank you ya, semangat ya. Tolong dikerjakan ya. Selasa Oke, depan Kak. kita bahas. Yuk, Makasih, hati-hati. Kak. Thank you adik-adik semua. Makasih, Kak. Oke. Makasih, Kak. Yuk. Makasih, Kak. Oke. Moses Ashley, thank you ya.